ngasih wejangan, ayah yang marahin, ibu yang ngasih wejangan, kayak gitu sih. Jadi emang harus dua-duanya. Nanti ketika kita udah meninggal juga nggak ada yang mendoakan kita gitu. Nanti orang mertuanya nggak sayang sama saya. Buset, Bang. Oke, tema pertama tentang child free. Menurut kamu, apa alasan Tuhan menciptakan rahim untuk perempuan? Untuk melanjutkan regenerasi. Biar punya anak. Apa Kak? Ya untuk menghasilkan keturunan. Untuk memiliki keturunan. Kalau nanti nikah, kamu berencana punya anak atau enggak? Kalau rencana pasti punya anak, pengen punya anak. Ada sih untuk memiliki buah hati. Punya lah. Saya berencana punya anak. Pasti punya anak. Berapa? 2 aja. Pengennya sih 3. Kamu pernah nggak dengar istilah tentang child free? Apa pendapat kamu? Pernah. Dan pendapat saya tentang child free itu saya kurang setuju ya, karena Kalau kita meninggal, nanti siapa yang penerus kita? Kalau saya pribadi nggak setuju. Karena nanti orang mertuanya nggak sayang sama saya. ulang Kak. Asli. Ulang. Oke, untuk punya pendapat itu asalkan jangan asalkan jangan mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal sama, karena ya setiap orang punya keinginannya masing-masing, punya tujuan hidupnya masing-masing aja sih. Terus menurut kamu tugas ngasuh anak itu cuma berlaku buat istri aja atau tugas suami sama istri? Menurut saya sih itu berlaku untuk keduanya. Suami dan istri, karena itu kan tanggung jawab bersama. Berlaku buat suami istri. Karena itu kan tanggung jawab bersama. Pendapat kamu tentang orang yang nggak mau punya anak tapi dia harus punya hewan, terus ngerawatnya itu kayak anak sendiri gimana? Nggak masalah, itu haknya. Kayak bisa memelihara hewan karena itu bisa bikin menyenangkan diri sendiri gitu, tanpa harus membiayai lebih. Salah besar banget. Kalau menurut saya sih beda antara anak dan hewan ya. Karena kita adalah manusia, ya alangkah baiknya kita memperhatikan manusia, memperhatikan Apa ya? Bingung deh. Kalau emang nggak sanggup ya udah, daripada nanti udah melahirkan anak dan ternyata nggak bisa bertanggung jawab, ya mending nggak usah ngambil tanggung jawab aja gitu. Jadi ya kalau emang dia sanggupnya untuk memelihara hewan kan nggak bisa disamain dengan manusia ya. Jadi kalau mungkin dia sanggupnya hanya hewan, ya sudah gitu. Menurut kamu, dengan keputusan tak mempunyai anak, apakah akan berpengaruh dengan rendahnya generasi penerus masa depan? tentu berpengaruh. Kalau dikampanyein lebih jauh ya mungkin bakal berpengaruh. Mungkin iya. Menurut saya sih berpengaruh. Bisa iya, bisa enggak. Tergantung gimana kita nyikapinnya. Jadi ya berakibat fatal lah untuk kedepannya. Kamu setuju nggak dengan pendapat kalau punya anak hidup malah jadi repot dan nggak bahagia? Enggak, salah. Jadi saya tidak setuju. Nggak setuju sih. Enggak sih, malah menurut aku ya Anak itu yang bakal nemenin kita sampai tua nanti. Soalnya anak itu kayak berkah aja. Kalau nggak ada anak kan kayak sepi aja, cuma berdua doang sama suami. Punya anak aja bisa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dariku semua, anakku semua, berbicara mengenai child free atau keinginan untuk tidak mempunyai anak, ini memang sebuah fenomena yang begitu mengemuka dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana kita mungkin akan bertanya, kita mungkin akan mencoba apa dasar hukumnya, apakah ada landasan dalam hukumnya mengenai keinginan untuk child free atau keinginan untuk tidak mempunyai anak. Dalam Islam, wabil khusus di negara kita tercinta Republik Indonesia, para ulama, wabil khusus yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama, dulu pernah membuat sebuah mu'tamar, yaitu tepatnya di Pondok Pesantren Al-Munawwir di daerah Krapiak, Yogyakarta, tepatnya 28 November tahun 1989. Sudah lama sekali bahwa dalam Mu'tamar Nahdlatul Ulama itu akhirnya membuat sebuah kesimpulan khusus dalam
bahtul masail ataupun juga dalam pembahasan masalah-masalah fiqhiyah terkait dengan masalah child free, apakah hukumnya? Nah, para ulama kita yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama membuat sebuah kesepakatan bahwa hukum child free dalam Islam dihukumi sebagai haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Nah, itu yang terjadi pada tahun 1989 lalu. Tetapi juga apakah ada pendapat lain? Mungkin para generasi muda atau generasi milenial sekarang begitu banyak membaca literasi, bahwa mereka juga mungkin pernah membaca ataupun juga membaca berbagai macam literasi, baik dari itu hadis ataupun juga dari para pendapat ulama, sehingga mereka akhirnya memilih untuk child free atau memilih untuk tidak memiliki anak. Ini berdasarkan argumentasi juga. Argumentasinya adalah bahwa mereka berpendapat dengan beberapa pandangan ulama bahwa saya memang tidak ada ayat yang secara khusus, secara spesifik atau secara tersurat mengatakan pelarangan untuk tidak mempunyai anak dalam hubungan suami istri atau dalam pernikahan. Tetapi saya ingin mengerucut kepada pendapat yang mengatakan bisa jadi dalil daripada kaum milenial ini adalah pendapat dari seorang ulama asal Mesir ataupun seorang pemikir Islam, yaitu Syekh Syauqil Alam, yang bernama Syekh Syauqil Alam. Beliau merupakan salah satu darul ifta dari Mesir yang mengatakan bahwa child free ini adalah suatu hal yang memang tidak haram secara mutlak. Tidak haram secara mutlak, sehingga dalil-dalil itu yang memang dikembangkan oleh Syekh Syauqil Alam dari Mesir ini dengan mengatakan bahwa memang tidak ada dalil yang secara khusus di Al-Quran yang melarang hal tersebut, sehingga ketika tidak ada dalil khusus yang mengharamkan berarti hukumnya bisa saja menjadi boleh. Tapi bagaimana untuk kita, umat muslim yang Indonesia, wabil khusus para remaja, anak-anakku sekalian, para adikku sekalian memandang fenomena ini? Menurut yang bisa saya sampaikan adalah bagaimanapun Islam adalah sebuah agama yang memang mempunyai syariat, mempunyai contoh-contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga begitu banyak ayat-ayat yang memang ketika manusia itu menikah yang diharapkan adalah mempunyai keturunan yang baik. Ketika mempunyai keturunan yang baik, begitu banyak doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran, di mana antara lain di situ berbunyi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di mana di situ mempunyai makna, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepada kami petunjuk, berikanlah kepada kami keturunan-keturunan yang menyenangkan mata, yang menyenangkan hati, yang mendamaikan kami, dan jadikanlah mereka suatu saat nanti menjadi imam bagi kaum yang bertakwa. Ini adalah sinyalemen bahwasanya syariat mengharapkan bahwasanya Islam ketika mereka menikah memang disunnahkan memiliki keturunan. Mau berapapun jumlahnya itu termasuk qadarullah, termasuk kehendak Allah, takdir Allah yang memang Allah yang menentukan apakah dia mempunyai anak, 1, 2 atau berapa, itu semua tergantung kehendak Allah. Tapi yang harus dipahami, Islam memang ketika sudah menikah harus mempunyai anak. Mengenai kekhawatiran alasan mereka yang memang lebih pro kepada child free bahwa nanti akan membuat biaya anak semakin mahal dan nanti juga akan menambah populasi penduduk bumi yang sudah miliaran, yang sehingga akan membuat manusia akan semakin sesak, itu adalah alasan-alasan logika, alasan-alasan yang memang mereka hanya sandarkan dari nalar saja, tetapi tentu tidak berdasarkan ilmu syariat, tidak berdasarkan dari Al-Quran yang merupakan dalil nakli bagi kita, dalil yang harus kita pegang, dan juga tidak berdasarkan dari rujukan para ulama kita, khusus para ulama salafus salih, dan terkhusus lagi di Indonesia adalah ulama-ulama yang memang berkumpul dalam sebuah jam'iyah yang memang terbesar dan memang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang sudah memberikan rekomendasi bahwa child free dihukumi secara mutlak berhukum adalah haram atau hukumnya adalah haram. Dan ini harus kita pahami atau kita jadikan sebagai rujukan, dan ini insya Allah juga berlaku di beberapa majelis ulama ataupun di beberapa negara lainnya, kecuali pengecualian tadi seorang Syekh Syauqil Alam dari Darul Ifta Mesir yang mempunyai pendapat yang lain. Dan ini kita hargai saja sebagai sebuah perbedaan dalam khasanah Islamiyah, sebagai sebuah hal yang berbeda, kita hargai saja, tetapi yang penting kita pahami jangan sampai
kita ketika sudah menikah tidak mempunyai keinginan untuk mempunyai anak, karena anak adalah keturunan kita, anak adalah yang mendoakan kita, anak adalah menjadi masa depan kita, dan anak nanti yang akan menjadikan kita sebagai orang tua menjadi bahagia nanti di alam kubur dengan doa-doa mereka yang mereka mudah-mudahan menjadi semua anak yang soleh dan solehat. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.